Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Natsir Project, sebuah channel yang membicarakan serta membahas tentang gerakan politik Islam khususnya di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, pasca pemilihan presiden lalu yang dimenangkan oleh Pak Prabowo, ke depan kita akan dihadapkan kembali pada sebuah kontestasi politik, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dimulai pada akhir Agustus, dan jika sesuai rencana, pemungutan suara serentak akan dilakukan pada bulan November tahun ini juga. Tentu ini tidak kalah penting, juga sangat menarik kemudian untuk dibicarakan. Dan ya, dari sekian banyak tokoh politik, menurut pandangan saya dan juga sebagian kaum muslimin, menganggap bahwa sampai hari ini Pak Anies Baswedan adalah satu dari sedikit tokoh yang merepresentasikan Islam itu sendiri. Jika pertanyaannya kemudian, Islam yang bagaimana seorang Anies Baswedan? Maka jelas saya katakan bahwa Pak Anies adalah wujud dari Islam yang moderat. Kalau boleh saya klasifikasikan nih, di Indonesia sendiri terdapat 3 subkultur ya. Yang pertama yaitu Islam tradisional yang diwakili oleh saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, atau dalam kepartaian seringkali diwakili oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Yang kedua adalah Islam modern atau pembaharu, di mana baik secara sejarah maupun peradabannya seringkali diwakili oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Sedangkan dalam kepartaiannya diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, baik Islam tradisionalis maupun modernis itu tadi, keduanya ialah Islam moderat. Dan disinilah secara individu posisi Pak Anies berada. Subkultur yang terakhir adalah Islam konservatif. Secara harfiah, mereka sama sekali tidak bergerak dalam politik praktis. Salah satu contoh organisasinya adalah Al-Irsyad. Bahkan sebagian besar kalangan konservatif justru sama sekali tidak berorganisasi, di mana kalangan tersebut seringkali disebut sebagai Salafi, yang bermakna sebagai orang-orang terdahulu. Nah, indikasi apa yang mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan adalah representasi dari politik Islam itu sendiri adalah keilmuannya terhadap Islam. Rasanya jejak-jejak digital di acara Desak Anies pada masa Pilpres kemarin membuktikan bahwa sulit untuk membantah intelektual beliau. Dan itu juga diakui oleh berbagai kalangan ulama di tanah air. Kalau boleh dibandingkan nih, dari sekian banyak tokoh politik, katakanlah misalnya 5 tokoh dengan elektabilitas tertinggi, jika mereka mau sholat berjamaah, saya yakin mereka juga akan memilih Pak Anies sebagai imam sholat mereka. Loh, tapi kan itu imam sholat, bukan pemimpin negara. Justru karena itulah, kita sebagai muslim, wajib hukumnya mempertimbangkan keilmuan agama sebagai dasar dalam memilih pemimpin. Korupsi, nepotisme, pengerusakan alam, pajak yang tinggi, itu kan sebenarnya simbol dari gagalnya kepemimpinan dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam. Sehingga mereka cenderung menghalalkan segala cara untuk mengeruk kepentingan-kepentingan dunia. Nah, sebagai muslim, setelah kita tahu posisi Pak Anies serta pentingnya keislaman seseorang, maka kita kembali pada kontestasi politik, yaitu pemilihan kepala daerah, atau kita kerucutkan saja, yaitu pemilihan gubernur Jakarta. Pencalonan Pak Anies sebagai calon gubernur sepertinya terbuka lebar setelah PKS atau setidaknya dari DPW PKS Jakarta
sudah mengusulkan nama beliau sebagai bakal calon gubernur. Meski dalam prosesnya hingga hari ini belum mendapatkan restu atau kepastian lah ya dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Yang perlu dicatat ialah memang benar Pak Anies adalah representasi dari Islam, namun tidak serta-merta ia mendapatkan dukungan dari mayoritas umat Islam. Di Jakarta sendiri, meski Pak Anies Baswedan adalah mantan gubernur atau incumbent, berdasarkan data Pilpres kemarin, Pak Prabowo lah yang unggul di Jakarta. Tipis memang, hanya terpaut sekitar 0,6%. Pak Prabowo di angka 41,6%, sedangkan Pak Anies 41,0%. Sisanya sekitar 17% milik Pak Ganjar. Nah, dari data ini aja udah menunjukkan bahwa tidak akan mudah rasanya untuk Pak Anies kembali terpilih menjadi gubernur Jakarta. Kecuali Pak Anies Baswedan atau PKS berhasil meyakinkan kekuatan ketiga di Jakarta, yaitu PDIP, untuk berkoalisi bersama mereka. Dan tentu itu akan mempermudah langkah Pak Anies Baswedan. Juga dukungan dari kultur tradisionalis, ya, PKB misalnya, serta simpul-simpul relawan yang sudah semakin solid sejak Pilpres kemarin. Karena lawan yang disiapkan juga bukan nama-nama yang bisa dikesampingkan. Gerindra misalnya, bahkan hampir pasti mencalonkan Pak Budi Satrio, keponakan Pak Prabowo, atau ya, Budi Satrio adalah keponakan Pak Prabowo, yang akan dipasangkan oleh Kaisang, anak Presiden Jokowi. Kombinasi yang mirip ketika Pak Anies kalah di Pilpres kemarin. Bahkan Bansos yang dalam Pilpres kemarin menjadi kartu as Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga bakal ditetapkan kembali hingga akhir Desember. Itu artinya pola yang sama akan diterapkan dalam pilkada. Ya, meski demikian dalam politik semua masih sangat dinamis dan ya menarik untuk ditunggu. Sepertinya itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga umat Islam tidak terus bercerai. Meski dalam sejarah politik Indonesia, kaum muslimin tidak pernah benar-benar tercatat sebagai pemenang dalam kontestasi politik. Namun kita hanya bisa terus berpihak sebagai bentuk ibadah. Dan setidaknya kita tidak berada dalam barisan yang menghancurkan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.